Oke, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya di Reza Bahas Bola. Tadi saya ada polling ya di IG soal kita mau bahas tentang masalah dari Madrid, penyerangnya tidak dimainkan oleh Zidane, dan rata-rata menjawab dibahas, dan kali ini saya akan membahas masalah tersebut. Sebelumnya jangan lupa kalian like dulu sama subscribe, dan kalau ada kritik, saran atau masukan silakan kalian kirim ke IG saya di @rezatokuM2202. Nanti saya kasih IG-nya di deskripsi, di video deskripsi di bawah. Oke, kita bahas masalah Madrid. Madrid ini kan sudah menjalani laga pembuka melawan Sociedad, meskipun itu di matchday kedua karena mereka dikasih jatah libur oleh La Liga seiring partisipasi mereka di Champions League beberapa bulan yang lalu. Saat melawan Sociedad mereka imbang 0-0. Padahal Madrid itu kan menguasai jalannya pertandingan, banyak peluang, banyak peluang lah dikreasikan sama pemain-pemain Madrid. Salah satunya dari Benzema, dari Kroos, dari Vinicius, dari Rodrigo, dan lain-lain. Tapi apa yang membuat Madrid sangat tumpul kemarin melawan Sociedad? Banyak orang berpendapat, termasuk saya juga selaku fans Madrid, saya tidak melihat keadilan bagi Zidane sekarang ini. Kenapa? Beberapa hari yang lalu, menurut pernyataan dari Marca selaku berita harian Spanyol, Zidane ini berjanji akan memainkan pemain muda karena imbas dari Madrid tersingkir di Champions League sama City beberapa waktu yang lalu. Di situ dia berjanji bahwasannya dia akan memainkan pemain-pemain muda. Sedangkan di starting line up itu di penyerang kan otomatis Benzema yang dimainkan. Di mana Jovic, di mana Mariano, di mana Mayoral. Sekarang masalahnya di Madrid ini terlalu bergantung sama Benzema. Mereka terlalu bergantung sama Benzema sehingga Benzema ini menjadi beban bagi Madrid. Ya, kita setuju bahwasannya Benzema memang tulang punggung bagi Madrid untuk mencetak gol. Setelah Ronaldo hengkang, apalagi sekarang Bale juga hengkang ke Spurs, Benzema menjadi tulang punggung Madrid untuk mencetak gol. Tapi kita tidak bisa hanya mengharapkan Benzema. Zidane pun tidak hanya bisa mengharapkan Benzema. Zidane pun harus bisa menggali potensi dari pemain-pemain yang ada di bangku cadangan. Salah satunya adalah Jovic. Bagi yang kawan-kawan yang belum mengenal Luka Jovic ini pemain Serbia yang bermain di Frankfurt. Sebelumnya sebelum main di Frankfurt dia tuh main untuk Benfica. Saya mengamati pemain ini hanya di Frankfurt saja karena di Benfica saya tidak terlalu tahu mengenai pemain ini. Di Frankfurt dia itu menjadi top skor dari klub tersebut dengan torehan kalau saya tidak salah 20-an gol lah. 20-an gol sampai dia mengantarkan Frankfurt itu juara dia mengantarkan Frankfurt juara DFB Pokal dan sampai ke semifinal Liga Eropa sebelum dikandaskan sama Chelsea. Sekarang pertanyaannya, kenapa Luka Jovic ini mau direkrut sama Madrid? Menurut pribadi saya, alasan yang pertama, Jovic itu merupakan seorang goal getter. Dia ini merupakan seorang striker yang tipikalnya itu dia tuh akan bahasanya seperti dia tuh akan menggocek lawannya begitu. Dia akan memanfaatkan setiap ruang yang ada untuk mencetak gol. Kalau boleh dibilang, Jovic ini sama tipikalnya seperti Benzema. Tetapi kekurangan yang ada pada Jovic yang saya lihat ketika dia bermain di Madrid, karena saya juga pernah lihat dia main di Madrid sebagai starter, dia ini malas menjemput bola ke belakang. Karena
dia ini merupakan tipe striker yang murni untuk di depan, striker yang hanya mau di depan, dan ketika Madrid kena counter dari lawan, dia itu tidak akan mundur. Mungkin salah satu alasan Zidane tidak memainkan Jovic mungkin itu salah satunya, karena dia sudah melihat sendiri bagaimana Jovic main. Tetapi menurut pribadi saya sebagai fans Madrid, Zidane juga tidak boleh tidak memainkan Jovic dalam dalam pertandingan-pertandingan di La Liga. Karena apa? Jovic itu kan merupakan pemain termahal yang dibeli Madrid juga kan. Dia dibeli 60 juta euro. Sedangkan kalau dia tidak perform, bagaimana dia akan membela negara nanti? Apalagi dia di Madrid saja sudah kurang menit bermain, ya kan? Apalagi nanti dia membela negaranya di Euro 2021. Lalu masalah pertama soal Jovic itu. Masalah yang kedua, ya, Jovic ini mempunyai masalah personal, ya. Mungkin kalian tahu soal Jovic yang melanggar aturan karantina di Serbia beberapa bulan yang lalu saat liga-liga diliburkan karena Covid. Di situ Madrid pun geram. Madrid pun tidak mau memakai jasa dia lagi. Kalau saya tidak salah, dia itu terakhir starter, jadi starting line up di Madrid itu terakhir kali lawan Sevilla bulan Januari lalu dengan menciptakan assist backheel pada Casemiro waktu itu. Semenjak saat itu Jovic pun tidak pernah lagi jadi starting. Paling dia jadi starting untuk pertandingan Madrid di Copa del Rey, kalau saya tidak salah. Lalu bagaimana dengan striker lain seperti Mariano dan sekarang ada Borja Mayoral? Kita kupas satu-satu. Pertama, Mariano ini kan Akademi Madrid. Dia dijual ke Lyon itu di musim panas 2017 kan. Setelah di Lyon dia gacor. Dia itu bisa at least bisa beradaptasi lah dengan Lyon. Tapi setelah Ronaldo pindah ke Juve, dia kan dibeli lagi sama Madrid dari Lyon. Dan salah satu golnya yang cantik itu waktu pas lawan Roma di Champions League 2018-19 di Bernabeu waktu itu. Setelah itu performa Mariano menurun sampai sekarang. Dan puncaknya dia dimainkan kemarin saat menjadi pemain pengganti saat El Clasico, ya. Dan dia mencetak gol yang mungkin menurut saya gol itu merupakan gol yang sangat fenomenal lah bagi dia, karena dia belum mencetak gol semenjak lawan Villarreal di musim 2018-19 kalau saya tidak salah waktu itu. Kalau Mariano ini kasusnya mungkin sedikit beda. Jadi Mariano ini di bursa transfer kali ini itu Madrid udah deal dengan Benfica, ya, untuk Mariano. Tapi Mariano ini nggak mau keluar dari Madrid. Dia akan terus mencari cara supaya dia tuh bisa dapat kepercayaan dari Zidane. Tapi kan Zidane lebih percaya sama Benzema. Jadi at least nasib Mariano ini sama dengan nasib Jovic. Mungkin kedepannya kita lihatlah bagaimana Mariano. Apakah di bursa transfer ini dia tetap dipertahankan, atau dia dijual, ataupun dia dipinjamkan, kita nggak tahu. Semua bisa terjadi sampai 5 Oktober 2020, di mana saat bursa transfer ditutup. Lalu kita lanjut ke Mayoral. Mayoral ini salah satu akademi Madrid juga. Saya melihat dia pertama kali main untuk Madrid di tim utama itu lawan di musim 2015-16. Ketika itu dia menjadi penyerang utama yang dia itu juga jarang dimainkan, ya. Dia itu waktu itu harus bersaing dengan Jesse Rodriguez dan juga Benzema secara umum. Dan di 2016 dia memutuskan untuk pindah ke Wolfsburg sebagai pemain pinjaman, dan 2017 dia balik lagi ke Madrid, dan 2018 akhirnya dia pindah ke Levante sampai akhir musim kemarin. Kalau saya boleh bilang nih soal Mayoral, ini pemain bagus, jujur.
Saya bukan bilang Mariano sama Jovic juga nggak bagus. Mariano sama Jovic itu bagus. Ketiga-tiganya sama-sama bagus. Mariano, Jovic, Mayoral itu sama-sama bagus. Tapi apa yang membuat mereka bertiga tidak bisa menggeser posisi dari Benzema? Mungkin faktor pertama, Benzema itu masih fit. Benzema itu tidak cedera. Benzema kan merupakan pemain yang tidak rentan cedera di Madrid. Kita tahu Benzema sekali cedera, pernah dia cedera, saya lihat sekali cedera tangan waktu itu, dan setelah itu dia nggak pernah absen. Paling kalau dia absen itu kan karena keputusan Zidane sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang kan Madrid ini punya 4 penyerang murni yang tipikalnya itu goal getter di depan gawang. Benzema, Mariano, Jovic, dan Mayoral. Nah, kalau saya nih sebagai Zidane, saya pasti akan memainkan 4 pemain ini, tetapi tidak menjamin keempat-empatnya bisa jadi starter terus. Kadang pertandingan ini saya akan jadikan Mariano yang starter, besok Jovic, besok Mayoral, besok Benzema, seperti itu terus. Jadi kalau misalnya 4 pemain ini pun bertahan di Madrid, mereka itu tidak kekurangan menit bermain. Nah, sekarang pemain yang memiliki menit bermain lebih banyak di bawah asuhan Zidane itu Benzema. Benzema itu kalau tidak salah menitnya waktu bermainnya tuh sudah mencapai 10.000. Di bawah itu ada Modric, Kroos, Casemiro, dan Ramos kalau saya tidak salah. Nah, sekarang kan fans Madrid dan juga pengamat bola kan ingin lihat bagaimana Zidane ini mengelola Madrid ke depannya. Karena menurut pribadi saya, kalau hasil match kemarin lawan Sociedad itu sudah membuktikan bahwa Zidane tidak sepenuhnya percaya dengan Jovic dan juga Mayoral. Untuk Mariano, kita tahu dia sedang sakit, kalau nggak salah sakit amandel kalau tidak salah, dan itu butuh recovery juga bagi Mariano. Nah, harapan saya semoga Zidane adil lah dengan penyerang yang dia miliki. Dia tetap bisa menggali potensi dari Jovic, Mariano, dan Mayoral, karena ketiga pemain ini sama-sama bagus. Kalau sia-siakan sama Madrid pasti akan sangat nyesal. Ingat kasusnya Marcos Llorente yang dijual ke Atletico. Nah, dia itu pemain bagus, tapi kenapa dijual, ya kan? Nah, semoga Zidane bisa menggali potensi dari ketiga pemain ini sehingga tidak ada kecemburuan kepada Benzema gitu. Mungkin karena Benzema yang udah paling lama di Madrid, jadi dia yang dimainkan terus gitu. Jadi enggak ada jaminan bahwasanya Benzema akan main bagus. Nah, ada kalanya Benzema tuh main di bawah standar. Kalau saya boleh bilang, lawan Sociedad kemarin dia main masih di bawah standar. Bukan berarti dia tidak menciptakan peluang, dia menciptakan peluang, tapi memang peluang-peluangnya itu masih bisa ditepis lah atau digagalkan sama kiper Sociedad. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. See you in the next video.